warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya terkait uji parameter regresi linear berganda terkhusus untuk uji T-nya. Nah, ini kita ketika model regresinya untuk dua peubah atau dua X ya, dua peubah menjelas atau 2X, maka modelnya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X1 ditambah beta 2X2 ditambah epsilon. Nah, hipotesisnya yang pertama, untuk beta 1, H0, beta 1 sama dengan 0, atau H1, alternatifnya kita bisa pilih 3 nih ya. Ketika beta 1 tidak sama dengan 0, atau beta 1 lebih besar dari 0, atau beta 1 lebih kecil dari 0. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin menguji untuk beta 2, H0-nya beta 2 sama dengan 0, H1-nya beta 2 tidak sama dengan 0, atau beta 2 lebih besar dari 0, atau beta 2 kurang dari 0. Statistik ujinya, T hitung sama dengan beta J dikurang beta BJ dikurang beta J dibagi dengan SBJ ya. Jadi kalau misalkan untuk hipotesis beta 1 berarti T hitung B1 yaitu beta B1 dikurang beta 1 dibagi SB1. Nah, kalau yang B2 gimana? T hitung untuk beta 2 yaitu B2 dikurang beta 2 dibagi SB2. Nah, SBJ atau itu adalah akar dari CJ plus 1 ya. Jadi ini adalah unsur ke J plus 1 diagonal dari matriks X aksen X inverse yang dikalikan dengan S. S itu merupakan akar dari kuadrat tengah sisaan atau akar kuadrat dari kuadrat tengah galat. Kemudian derajat bebasnya berapa? N dikurang K plus 1. Di mana N itu jumlah datanya, kemudian K itu banyaknya peubah penjelas atau banyaknya X dalam model regresi. Jadi kalau di sini karena 2 berarti N dikurang 2 dikurang 1. Selanjutnya, uji T yang dimaksudkan itu untuk menguji pengaruh setiap peubah penjelas secara satu persatu terhadap responnya. Jadi kita melihat apakah X1 berpengaruh terhadap Y, apakah X2 berpengaruh terhadap Y gitu. Jadi masing-masing gitu. Kalau misalkan mau bersamaan apakah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y, nah itu kita menggunakan uji F atau ANOVA. Jadi kalau masing-masing kita menggunakan uji T. Nah, jadi ini model regresi berganda dengan dua peubah penjelas. Tadi ya sudah disebutkan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah epsilon. H0-nya beta J sama dengan 0. J-nya karena ada 2 jadi bisa beta 1 atau bisa beta 2. Nah, ini artinya adalah peubah penjelas XJ tidak berhubungan linear dengan Y. Jadi misal ketika kita menguji untuk X1, beta 1 sama dengan 0, artinya peubah penjelas X1 tidak berhubungan linear dengan Y. Kalau kita mau menguji X2 berarti beta 2 sama dengan 0, artinya peubah penjelas X2 tidak berhubungan linear dengan Y. Kemudian H alternatif atau H1-nya, beta J tidak sama dengan 0, artinya peubah penjelas X yang ke J berhubungan linear dengan Y. Nah, ini disesuaikan. Jadi kalau J-nya untuk X1 berarti di sini X1. Beta 2 berarti untuk X2. Kalau misalkan lebih dari 2 bisa beta 3 berarti X yang ketiga dan seterusnya. Kalau beta J lebih besar dari 0 artinya peubah penjelas XJ yang ke J berhubungan linear positif dengan Y. Kalau yang beta J kurang dari 0 artinya peubah penjelas XJ berhubungan linear negatif dengan Y. Gitu ya. Selanjutnya, nah, dengan menggunakan data contoh pada slide sebelumnya. Jadi di slide sebelumnya atau di video sebelumnya kan ada data ya. Apakah X1 dan X2 berpengaruh linear terhadap Y? Jadi bisa dilihat di slide atau PowerPoint sebelumnya, materi pertemuan sebelumnya, atau dilihat di video sebelumnya. Kemarin kita peroleh bahwa X aksen X inverse-nya seperti ini ya. Ini X aksen X inverse-nya seperti ini. Kemudian dugaan garis regresinya kemarin juga sudah ketemu bahwa dugaan garis regresinya adalah min 0,
0,124 ditambah 0,898x1 ditambah 0,017x2. Hipotesisnya, H0 beta J sama dengan 0, artinya peubah penjelas XJ tidak berhubungan linear dengan Y, dan H1-nya beta J tidak sama dengan 0, artinya peubah penjelas XJ berhubungan linear dengan Y. Selanjutnya, nah statistik ujinya, T hitung beta J dikurang BJ dikurang beta J dibagi SBJ, jadi S kuadrat itu kan ini ya, dugaan bagi kuadrat tengah dialetnya itu adalah ini diperoleh ada di perhitung sebelumnya bahwa dia diperoleh 0,08422. Kemudian untuk J1 berarti SB1 berarti akar dari 0,76. Nah, ini dari mana 0,76? Dari matriks ini ya. Kan J plus SB1 berarti C-nya adalah 1 tambah 1. 1 tambah 1 berarti kolom 22. Kolom 22 dari matriks X aksen inverse. Jadi baris kedua, kolom kedua. Jadi ini ya, 0,76. Jadi akar 0,76 dikali ini S. S-nya 0,2902. Oke, diperoleh 0,02530 gitu. Dimana oke, ini rumusnya mana nih? Dibagi SBJ ya. Nah, T hitungnya, ini SBJ-nya nih. Kemudian untuk yang J yang kedua, ini 0,05 dari mana? Kita lihat bahwa SB2 berarti C kolom 2 tambah 1, 2 tambah 1. Berarti kolom ke-3,3 ya. Baris ketiga, kolom ketiga, berarti 0,05. Ini adalah akar 0,05 dikali dengan akar dari S. Akar dari S kuadrat ya. S itu 0,2902. Nah, diperoleh seperti ini. Maka T hitung untuk B1 adalah 0,089. Itu dapat dari mana ini ya? Ini kan D1 ya. D1 ini D2. Berarti 0,898 dibagi SB1-nya 0,253, berarti T hitung untuk X1-nya adalah 3,55. Kemudian ini B2-nya ini kan ya 0,017. 0,017 dibagi dengan SB2-nya. SB2-nya 0,025 diperoleh 0,829. Nah, kemudian ini daerah penolakan. Jadi karena kita pakai 5%, kita bagi 2. Alfa bagi 2 berarti 0,025. 0,025. Terus kita lihat uji T. N-nya berapa tadi? Karena datanya 7 dikurang DB-nya 3 berarti 4 ya. 4 dengan alfanya 0,025 diperoleh titik daerah penolakannya yaitu negatif 2,776 atau positif 2,776. Jadi ketika jatuh di daerah yang pink ini namanya daerah penolakan. Kalau daerah putih ini daerah penerimaan ya, atau terima H0. Untuk J sama dengan 1, T hitungnya 3,55. 3,55 di mana? Di sini ya. Berarti jatuh di daerah pink ya, jatuh di daerah penolakan. Berarti kita tolak H0. Sedangkan untuk B2 atau yang J yang kedua, T hitungnya 0,08. 0,08 berarti sekitar di daerah putih ini ya, daerah terima H0 ya. Jadi kita terima H0. Kesimpulannya yang pertama yaitu cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada hubungan linear antara X1 dan Y karena tolak H0. Kemudian untuk yang X2-nya terima H0 berarti tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada hubungan linear antara X2 dan Y. Selanjutnya, kita juga bisa mencobakan dengan MINTEF. Nanti akan ada tutorialnya di video yang lain, insya Allah. Jadi, regresi analisis Y versus X1, X2 secara bersamaan. Diperoleh persamaan regresinya sama ya. Negatif 0,214 ditambah 0,898x1 ditambah 0,0175x2 dengan
koefisien B0-nya ini koefisien B0, koefisien B1, dan koefisien B2. Kemudian standar error masing-masing untuk B0, B1, dan B2. Ini T hitung untuk B0 negatif 0,29, B1 3,55, dan B2 0, T hitung untuk B2 yaitu 0,82. Ini p-value-nya kita bandingkan dengan ini ya, alfa. Jika p-value kurang dari alfa itu tolak H0. Ini lebih ya, berarti tidak tolak atau terima ya. Di sini tertulis terima. Kemudian kalau ini kurang dari H0 berarti p-value kurang dari alfa. Berarti tolak H0 untuk X1 dan X2 karena lebih besar dari 0,05 berarti dia terima H0. Kemudian ini ada S, dugaan bagi kuadrat tengah galat yaitu 0,29 dengan R square 83,3% dan R square adjusted 74,9%. Nah, bedanya R square dengan R square adjusted adalah ini koefisien determinasi, kemudian ini koefisien determinasi yang telah terkoreksi. Perlu diketahui bahwa semakin bertambah variabel, misalkan X1, X2, X3, dan seterusnya, maka sudah pasti R square-nya akan meningkat. Nah, tapi untuk itu dikoreksilah dengan ini ya, R square adjusted. Jadi dengan R square adjusted tidak ada jaminan bahwa ketika bertambahnya variabel, koefisien determinasinya akan meningkat. Jadi kita perhatikan yang ini aja. Maka X1 dan X2 secara bersama-sama dapat menerangkan Y sebesar 74,9%. Nah, selebihnya sekitar 25% sekian itu dijelaskan oleh variabel lainnya. Gitu. Oke, sekian uji T untuk regresi berganda. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.